Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, pagi ini Ami ada di Galleria Hotel. Apa ya, kerjasama dengan Retrus atau gimana, nggak tahu deh. Pokoknya tempatnya unik, menarik, dan pagi ini kita mau ke pulau. Udah siap mau jalan ke pulau? Kaya kan? Nah, oke, kita ikuti perjalanan hari ini. Ciao! Kali ini kita ada di sebuah kapal yang mau menuju Pulau Raas. Nah, kita ini lagi di dalam kapal ini sekarang bersama teman-teman. Gimana ceritanya naik kapal? Karena ini gelombangnya lagi tinggi banget gelombangnya. Jadi agak mendayu-dayu sampan gitu. Semoga tidak mabuk ya. Halo Kak Luti. Mantap. Dimanapun Anda berada, sekarang ini kita mau mendekati Pulau Raas, tapi ternyata kapalnya ini berhenti di tengah laut. Kita mau naik kapal kecil ke Keramba, perahu kecil ya, perahu kecil. Jadi yang gede ini di tengah-tengah sini. Di sebelah kita ada Mas Alim yang kebetulan beliau ini yang nanti akan menjelaskan kenapa harus pakai perahu kecil. Ya karena udah dekat. Yang besar nggak pakai udah. Kenapa nggak langsung sama yang besar sampai ke sana kapalnya? Ke Keramba kan udah dekat, pakai yang kecil aja, jadi biar lebih mudah nanti masuk ke Kerambanya. Kalau ini nanti kebesaran dekat ke Keramba sama kena pagarnya itu. Oh gitu. Ya. Kita lihat ya Kerambanya bagaimana. Nah, ini kita udah masuk di perahu kecil yang membawa kita ke Keramba. Nah, ini ada para sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Nanti bisa dilihat bagaimana lanjutnya perahu kecil kita. Asik loh. Kayaknya tadi perahunya kecil, kita pikir cuma 2-3 orang, ternyata muat hampir 12 orang. Keren. Oh, ada Pak Yusuf. Jangan lupa beliau nih. Kasih masukan nih Pak Yusuf. Ayo Pak Yusuf, gimana rasanya nih Pak Yusuf? Ini kapalnya nggak bisa pinggir karena nanti surut ya, surut sehingga diamankan. Kalau kita ke sana nanti tidak bisa pulang, kita surut apa? Ini ganti kapal kecil. Sekarang kita sudah sampai di Keramba ya, ini kita mau turun ini, Kerambanya seperti ini. Oke. Sahabat Ami dimanapun Anda berada, ini sekarang di samping Ami ini ada sekdes dari desa apa ini? Desa Ketupat, namanya Bapak Busairi. Bagaimana beliau bisa setiap harinya ada di Keramba ini, dan apa saja Keramba ini, ada ikan apa aja. Mungkin kita akan dengarkan pengetahuan itu dari beliau. Pengetahuan keren banget ini. Coba deh Pak Sekdes kasih tahu ini. Kan ini banyak keramba, ini tadi kita masuk di sini harus pakai kapal kecil gitu loh. Terus ternyata di
di dalam keramba ini kan ada bermacam-macam ikan, tidak hanya satu macam ikan ternyata. Kirain Ami itu satu keramba ini ya satu ikan aja, tapi kan ini ada lobster, ada kerapu, ada apa aja lagi. Mungkin bisa dijelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa keramba ini sebagai rumah apung, tempat penalangan ikan untuk ikan, lobster, terus termasuk teripang ada. Oh, teripang. Teripang ada di bawah. Jadi ikan Napoleon, terus mondung gitu, terus juga semacam hal-hal yang berharga di sini banyak, Pak. Maksudnya yang berharga itu ya gimana? Kayak udangnya kayak udang mutiara, udang bambu, udang bermacam-macam. Kerapu mulai dari yang termurah sampai yang termahal ada. Terus caranya diternakkan atau dari laut masuk ke keramba yang kayak sengaja dipancing untuk masuk ke keramba, atau memang dibudidayakan di keramba ini? Dibudidayakan juga, terus menampung dari masyarakat yang pakai nelayan kecil. Oh, sekitarnya. Sekitarnya kita tampung ke sini untuk dijual. Jadi maksudnya setiap hari ini ada ikan yang ngambil ikan. Ada yang ngambil ikan. Terus langsung dipasok di rumah apung ini ya. Oh, terus di sini dibudidayakan lagi, dibesarkan untuk bisa dijual. Bisa dijual. Kalau misalkan rumah apung ini sendiri, terus itu ngambil sendiri terus dibesarkan, itu makanannya gimana? Makanannya alam. Jadi memang alam di sekitarnya ini ya. Nggak dikasih apa ya, semacam apa pelet ya kalau di Jawa itu ya. Inilah yang gitu. Kemudian memang itu subsidi dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk bagaimana ini bisa berkembang, dalam arti begini, karena ini yang punya ini tidak mampu untuk memberikan makanannya, sehingga alam di sekitarnya yang menghasilkan makanan. Tapi kalau misalkan ini airnya dibuat. Oh, dibuat makanan alam. Rumahnya rumah pakai batu-batuan itu dibuat, lalu kemudian ikan yang kecil masuk. Makannya pakai ikan yang kecil. Itu. Kalau misalkan ikan kecilnya nggak masuk gimana? Masuk. Oh, pasti masuk. Pasti masuk ya. Tapi kira-kira kalau misalkan nunggu ikan kecil yang masuk, dari dibikin batu-batu supaya ikan kecil masuk, dengan yang dikasih makan kayak semacam pelet itu tadi, proses pembesarannya lebih cepat yang alam atau lebih cepat yang kasih makanan buatan itu pelet? Sebenarnya lebih cepat yang dikasih makan. Cuman kan yang punya keramba ini Pak Abu nggak nutup secara keuangan. Lalu kemudian dijual beli kan beli ikan beli terus nanti dibesarkan baru dijual. Kalau kemudian ngasih makannya dulu, biayanya nggak nuntut nanti. Ininya ya, besarnya ya. Sampai segitu ya. Ini tapi kekuatannya besar. Sampai berapa itu? Besar itu bisa sampai 15 hari, 10 hari. Itu sudah berapa jutaan, berapa ton? 15 hari. Itu bisa hari. Sampai 1 ton? Bisa. 1 ton itu 1000 kilo loh. Bisa Pak. Tapi untuk bukan hanya di sini, tapi khususnya di Kecamatan Raas bisa kita buat. Bukan cuma di sini, kan banyak keramba. Oh, berarti di ini Kecamatan Raas. ada berapa keramba kira-kira? Raas kan ada 9 desa. Lumayan juga ya berarti ya. 9 pulau. Raas ini mudik. Aja. 9 desa, 9 pulau. Angka keberuntungan gitu. Angka keberuntungan. Ada 9 desa, 9 pulau. Iya, keren banget kalau gitu. Lalu di sini apa lagi kira-kira? Karena kan kalau ini Ami tadi lihat airnya sangat bersih sekali. Jadi ingat waktu Ami dulu ke Bunaken itu sempat diving, ada banyak nemo kan di situ gitu. Cuman tadi memang nggak kelihatan nemonya gitu. Cuma bening banget karangnya gitu. Jadi
asing, nggak pernah digunakan lagi untuk diving gitu. Mungkin dibikin tempat apa ya, selain keramba, rumah apung, terus ada diving untuk pariwisata gitu. Bisa, karena desa punya konsepsi wisata laut. Sudah pernah diedukasikan ke Belum, orang-orang yang masih datang? belum, masih dalam tahap perencanaan. Cuman untuk puncak sudah selesai. Wisata. Ya, kalau di puncak wisatanya Di sana perbatasan ketupat laut dan batunya luar biasa bagus dan ininya bersih. lihat nih sahabat-sahabat, ih cantik banget ya Allah, ih keren dan cantik. Ame berani pegang nih, Ame berani pegang, walaupun pegangnya sambil takut-takut. Foto juga. Fotonya dong. Tulis takutan, awas ya, jambur. Enggak lah, astagfirullahaladzim. Sahabat Tami, ada sosok lagi nih di sini, seorang pemuda yang kesehariannya hidup di tengah-tengah laut, dan dia bahagia sekali ketika ditanya, kok suka banget hidup di laut? Ya, karena saya seorang pelaut gitu katanya. Bincang-bincang Mas Suryadi sebagai seorang pelaut. Oh, aduh. Potensi apa nih yang tadi kayaknya kok apa namanya desa ketupat ya? Iya, desa ketupat. Itu sudah bisa dijadikan, sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai edukasi wisata. Nah, apa aja ini yang bisa untuk apa namanya diperkenalkan ini loh, ada desa wisata berupa desa ketupat gitu. Ya, terima kasih Bu Ami. Ternyata di sini kalau kita mengamati selama ini, alhamdulillah dengan kedatangannya Ami di sini, kami sebagai orang pulau ingin memperkenalkan sebuah desa kami, yaitu Kecamatan Taas, Kabupaten Sumeneb, Desa Ketupat. Di mana Desa Ketupat ini banyak sekali tempat-tempat wisata, dan juga kemarin itu ada kunjungan dari teman-teman dari Jogja. Yang pertama, sekarang kita ada di Rumah Apung, yaitu yang dimiliki oleh Pak Manda Abu. Seandainya kita ke darat, ini banyak sekali tempat-tempat wisata. Yang pertama itu ada Long Beach yang mana kata orang asli itu dinamakan Betilanceng. Dan yang kedua, apa itu Betilanceng? Betilanceng ini pasir panjang, Long Beach. Oh. Gitu. Makanya di sini ngetrennya itu Betilanceng. Nah, itu. Jadi yang kedua itu di sana juga ada tempat mangrove. Di mana mangrove itu kemarin dibangun oleh salah satu pengusaha muda atau pengusaha orang Ketupat sendiri, karena potensi di Ketupat ini banyak sekali. Nah, makanya dari itu wisata mangrove ini sekarang sudah mulai terkenal di luar. Seperti teman-teman Jogja kemarin datang ke Raas dan melihat wisata mangrove itu sangat luar biasa. Berarti ada bagusnya. kepitingnya juga di Ada situ? di sana, ada kepiting, ada tambah udangnya juga ada di sana Ibu. Makanya kan di sini Ketupat ini adalah salah satu tempat wisata yang kemungkinan banyak sekali seperti itu. Dan juga ada itu wisata Tanjung Wangi, di mana lapangan itu dibuat sebuah wisata. Ya, di situ diproduk oleh teman-teman Bali, pemuda Bali, yaitu tempatnya di Gersetang seperti itu. Banyak dan banyak juga. Ada pantai Batur, ada di Keranji itu ada Pelabuhan Kotu. Itu namanya Pelabuhan Kotu itu adalah parai. Parai, Bu. Tahu? Parai nggak tahu. Parai Ya, itu parai itu seperti apa jenis tanaman itu, Bu, di sana. Makanya di sana itu banyak sekali. Parai itu tanaman apa ya kayak? Parai itu buah-buahan tanaman itu, sayuran itu, Oh, yang pahit. Ya itu, makanya di sana. Pare maksudnya. Ya, di situ makanya banyak tumbuh pare. iya di sana. Makanya di sana Bu dinamakan Pantai Parai Oh, atau Pantai Kotu, Pelabuhan Kotu gitu. Terus ini Rumah Apung ini gimana cara bikinnya bisa ada di tengah-tengah laut gini, terus kita jalan nggak takut keterobos masuk ke dalam kayak gitu? Nah, sebenarnya ini Rumah Apung ini pertamanya itu kecil,
karena banyak penangkaran dan banyak juga seafood ya, diantaranya itu ya ada lobster, ada udang ronggeng di sana. Makanya karena di sini adalah di Ketupat ini satu-satunya yang ada, dan di desa lain juga ada juga, cuma di Ketupat ini yang ada Manabu pertama kali itu. Jadi teman-teman Bali yang datang ke sini, ke rumah apung ini, banyak sekali yang mesan atau booking duluan, Bu. Sebelum ke sini harus booking, Bu. Berarti mereka tidur di sini juga? Ya, tidak tidur, Bu. Cuma kita refreshing saja seperti itu. Main-main di sini, setelah itu setelah berenang kita makan-makan bersama keluarga seperti itu. Terus baru ke darat yang tadi disebutkan desa Ketupat itu tadi. Desa Ketupat tadi. Harusnya kita coba juga deh, jangan di rumah apung aja nih Mas Suryadi. Harusnya jalan ke sana. Cuman sekarang lagi puasa, jadi kita nggak mau pengen, tapi takut kan puasa. Iya, makanya momennya sebenarnya kalau momennya sebelum puasa atau setelah puasa banyak sekali Bu yang perlu kita tunggu. Kenapa nggak diajak sebelum puasa? Kemarin kan mepet, Bu. Kita kan kemarin mepet waktu di Surabaya itu sama Kialin itu kan. Puasa tinggal 2 hari itu baru. Jadi udah nggak bisa ya, waktunya mepet banget. Iya. Mas Suryadi tadi bilang kan ada teman dari Jogja, dari Bali, terus mereka ke sini. Gimana cara mereka bisa tahu di sini ada rumah apung atau di sini ada tempat penangkaran ikan gitu? Apakah lewat medsos atau bagaimana mereka bisa tahu gitu? Yang pertama itu pasti karena sekarang dunia digital, banyak sekali teman-teman itu ya, diantaranya banyak teman-teman juga yang mantan atau bukan mantan aktivis di sana, teman-teman dari Surabaya, dari Malang, kan banyak kan orang ras itu yang kuliah ke sana, Bu. Mereka pun banyak yang jadi YouTuber seperti itu. Jadi dengan adanya dunia digital seperti ini, teman-teman itu mempromosikan adanya wisata-wisata yang ada di Raas seperti itu. Makanya kan yang dari Bali itu biasanya itu melalui rute dari Jangkar ke Raas. Itu sekarang karena ada transportasi laut seperti kapal feri itu kan sekarang sudah ada, Bu. Berarti langsung dari Bali lewat laut aja terus? Iya, lewat darat. Dari darat itu kan biasanya kan dari Gilimanuk, setelah itu Situbondo ke Jangkar langsung ke Raas. Oh, Jangkar langsung ke Raas, lebih dekat berarti ya daripada Ami yang harus lewat darat dari Lumajang, Situbondo gitu. Iya. Lebih dekat di situ, Mi. Kalau dari Jangkar ke Raas itu, Mi, biasanya itu ditempuh selama 4,5 jam kalau mengikuti kapal feri. Kalau melalui perahu itu juga ada juga, Mi, yang dari Jangkar ke Raas ikut perahu. Di Brakas itu ada. Itu biasanya ditempuh sekitar 5 jam sampai 6 jam, Mi. Oh, agak lebih lama itu, ya, lebih cepat. Karena jarak jauhnya itu kan sekitar 45 mil, Mbak. Dari Brakas, dari Raas ke Jangkar seperti itu. Sama juga yang dari Jogja. Misalnya dari Jogja itu biasanya kan ke Surabaya, ke Sumenep, di Sumenep langsung ke Kalianget. Di sana di Kalianget itu ya ada juga transportasi laut, di mana transportasi laut ini Dharma Lautan itu memuat atau mempunyai jadwal ke Raas juga. Itu biasanya padahal Dharma Lautan kan udah lumayan gede loh. Iya, makanya kan sekarang Dharma Lautan ini juga sudah alhamdulillah ada di Raas seperti itu. Rutenya itu ya dari Kalianget Raas, setelah ke Raas baru ke Jangkar, Mi, seperti itu. Wih, keren. Iya. Dan satu lagi ini, tadi semuanya bilang sekdesnya, oh ini alumni pondok pesantren, kepala desa, oh ini juga alumni. Nah termasuk jenengan kan, juga alumni dari pondok pesantren apa ini? Akidus Muni. Pondok pesantren Akidus Muni, di mana itu pengasuhnya sekarang adalah Mas Alim. Oh, yang Bapak Ketua Kadin itu ya? Bapak Ketua Kadin itu. Sekarang sebagai Ketua Kadin di Sumenep. Beliau itu adalah pengasuh pondok pesantren Akidus Muni, seperti itu. Dan kebanyakan yang ada di sini penerusnya, bahkan anak-anak mudanya yang jadi YouTuber, yang mereka mengenalkan potensi daerahnya adalah para alumni. Yang mereka adalah orang-orang digitalisasi walaupun mereka ini dari pondok pesantren. Keren dong. Kan soalnya kalau yang Ami tahu pondok pesantren ini, anaknya Ami kan juga ada di pondok pesantren nih. Gak boleh bawa HP.
nggak boleh ada televisi kan gitu ya, Iya, iya, tidurnya iya. pakai alas ini aja, Iya, selembar iya, iya. tikar. Nggak ada kasur, nggak ada Nah, apa. berarti kan menurut pandangan dulu sih, Ami bilang gaptek lah gitu. Tapi kan ini Mi, kita ini kan mondok di pesantren itu Mi. Kita kan dari MTS MA, kita keluar. Setelah itu kita kuliahnya itu, makanya di Pondok Pesantren Kedusmu ini tidak memberikan apa namanya ya, keterikatan gitu Mi. Kalau memang santri itu mau keluar setelah MA, setelah Madin, silahkan, nggak apa-apa. Seperti itu. Makanya antara agama dan antara yang umum itu Mi, kita kan ya duniawinya itu lebih kan kita balance. sama, jadi seimbang seperti itu Mi. Itu yang Ami kemarin cukup kaget karena Ami ini termasuk orang yang kala dulu ini, mohon maaf ya. Iya. Jadi semoga yang mendengarkan ini tidak menganggap bahwa Ami ini kayak, memang kalau orang yang tidak tahu itu memang nggak ngerti kayak Ami dulu. Pondok pesantren identik dengan orang yang kuper karena mereka tidak boleh mengenal gadget, nggak boleh mengenal apa gitu. Tetapi masya Allah, ketika sekarang Ami benar-benar tahu, ternyata Allah mengasih kelebihan mereka yang notabene nggak pernah pegang digital, HP atau apapun, justru mereka ahli-ahli di situ. Nah, termasuk juga anak-anak Ami, saudara Ami itu ternyata mereka ahli di digital, mereka ahli di komputer, mereka ahli untuk pemasaran lewat digitalisasi gitu. Nah, termasuk Mas Suryadi ini tadi Ami juga tahu. Jadi ternyata begitu hebat Allah dengan caranya, ketika kita tidak pernah menyentuh barang itu justru kita malah ahli di situ ya kan. Nah, itu lebih hebatnya Allah. Jadi ya bukan kita mau promo tentang pondok pesantren, tapi memang pondok pesantren itu is okay banget gitu loh. Oke, sahabat, cerita menarik hari ini. Seneng sekali. Kita belum ke pulaunya ini. Kita baru di tengah-tengah pulau ini. Coba nanti kapan-kapan kalau kita bisa ke pulaunya dan melihat apa yang dikatakan Mas Suryadi tadi, kita akan lihat betapa indahnya pulau tersebut. Airnya bening di sini, seneng. Ami juga bisa mandi kok di sini. Jangan khawatir. Percaya nggak, Mas Suryadi ini yang dia bilang bahwa saya dari pondok pesantren, saya suka hidup di laut. Ketika Ami tanya kenapa suka hidup di laut, katanya apa Mas? Coba tadi bilang ke Ami, kenapa kok suka di laut? Karena apa? Karena nenek saya adalah seorang pelaut. Jadi saya juga seorang pelaut gitu. Iya. Dan yang pasti satu lagi, beliau ini kuliah di hukum. Jadi dia anak pesantren, dia suka hidup di laut karena dia merasa bahwa aku seorang pelaut. Dan dia juga seorang ahli hukum. Hukum apa nih Mas Suryadi? Sebenarnya saya ini bukan ahli ya, pernah kuliah masuk jurusan hukum, sarjana hukum seperti itu. Tapi sekarang posisi saya ini adalah kontrak di dinas perhubungan seperti itu. Loh, tapi tetap keren itu sesuatu yang keren itu. Siapa yang sangka? Biasanya di laut sambil ketawa-ketawa, Ami sini jangan takut kan bilang gitu. Ternyata dia patut diacungi jempol, dia ambil hukum perdata. Mungkin untuk mengatur kelautan ini ya, supaya tidak ada macam-macam sebagai seorang pelaut. Keren abis pokoknya. Jadi nggak bisa ngomong deh. Terima kasih ya Allah untuk hari ini dan keren habis untuk semuanya. Mas Suryadi tadi kan kalau yang mungkin yang dari Bali terus lewat situ Bondo ya. Nah, kalau Ami tadi kan dari tengah-tengah kota tuh tadi tempat hotel. Terus perjalanan tadi kurang lebih mungkin sekitar 1,5 jam sampai ke Dungkek. Terus habis dari Dungkek tadi naik kapal ini tadi ya, kapal yang gede tadi. Nah, itu menuju ke, kan diturunkan di tengah laut itu tadi, tengah-tengah laut Raas itu. Perjalanan sekitar 3 jam lebih tadi, 3,5 jam tadi, sekitar 3,5 jam untuk di situ. Terus itu kapalnya setiap hari, setiap saat ada yang seperti itu bolak-balik gitu. Kalau masalah untuk jadwal itu biasanya Ibu Ami itu setiap hari ada dari Raas, misalnya hari Sabtu, dari Raas Sabtu, hari Minggunya itu dari Dungkek seperti itu setiap hari. Jadi berputar seperti itu. Tapi cuma 1 hari. Jadi kalau Sabtunya udah berangkat, dan Minggunya baru balik. Jadi nggak langsung hari itu juga balik. Loh, berarti kita besok baliknya. Ya kalau sekarang karena ini kan sudah disalter sama Kialing gitu. Jadi
dia langsung Tapi yang biasanya seperti itu. Iya, seperti Jadi itu. minimal orang kalau mau datang ke sini mesti nginep semalam akhirnya kan. Iya, harus nginep semalam. Dari 3,5 jam itu dengan ini tadi kebetulan lautnya nggak terlalu berombak ya. Iya. Kalau misalkan berombak sampai seberapa tinggi? Apakah sama kayak di Bawean apa itu sampai 2,5 meter gitu? Kalau masalah untuk transportasinya itu Bu Ami, itu biasanya bukan kapal itu Bu Ami. Nah, karena itu adalah permintaan dari Mas Alim. Jadi Kita gunakan itu. ya kita gunakan itu. Biasanya itu ada jenis-jenis perahunya itu yang dari Raas ke rute transportasi rute Raas ke Dungkek seperti itu. Jadi beda-beda Beda perahu. ya, beda. Tapi Itu ini kalau- tadi nggak ada ya perahunya? Atau tadi kita nggak ngelihat perahunya ada tadi? Ada tadi ada. Oh tadi ada. Iya ada tadi. Kita salipan tadi Bu. Oh, salipan. Warna oranye tadi itu. Oh, Itu jadi di sini mungkin ada namanya kapal damai. Jadi mungkin kayak yang di penyeberangan Tanjung Perak kah? Iya. Kayak gitu? Ya seperti itu dah. Oh, tapi sepeda motor juga bisa masuk. Bisa masuk juga. Mobil? Kalau mobil tidak. Oh, mobil tidak. Kalau sepeda mobil motor itu aja. biasanya lewat pelabuhan Kaliangat karena itu kan kapal feri kan. Oh. Seperti itu. Jadi kalau yang lewat Dungkek tadi Itu yang perahu, nggak perahu muatan barang biasanya kalau dari Dungkek itu. Banyak. Oh, jadi nggak terlalu besar tapi ya Iya, lumayan. lumayan. Kan sekitar 200 orang bisa masuk berarti itu. Kalau yang ke Dungkek ini tidak Bu, paling maksimal itu 50 sudah Bu. Oh 50 ya, berarti lebih Perahu kecil, kecil lagi ya. ya, iya. Oh perahu kecil. Soalnya yang kalau biasanya Amit tahu yang naik perahu barang itu pernah itu kan sekitar 150 sampai 200. Oke, berarti paling tidak kalau mau ke sini orang juga nggak susah-susah Iya, amat. susah. Setiap hari Setiap ada hari kan berapa. gitu. Cuman mesti harus nginap semalam akhirnya Iya. kan. Dan di sini sudah semua masyarakat di sini kayaknya udah siap menerima tamu-tamu untuk pariwisata. Iya. Disediakan tidurnya di rumah para ini orang-orang kampung gitu, kayak semacam homestay gitu. Iya homestay betul. Wah, keren banget. Sip. Estimasi harga penyeberangannya. Untuk estimasi harga penyeberangan, Estimasinya itu harga penyeberangannya itu kalau santri oh ya, ada beda. kita bicara santri itu biasanya 35.000. Kalau umum itu 50.000. Kalau kendaraan itu 50.000 juga. Seperti itu. Beda orang ya. Beda orang. Jadi kalau santri itu 35.000, kalau penumpang umum itu 50.000 seperti itu. Udah nyampe di Raas Iya. ini. Estimasinya itu biasanya kalau kapal seperti itu paling lama kalau menaik perahu barang itu biasanya 5 jam. Oh lebih lama Iya, ya. karena ini adalah charteran kan Bu. Jadi langsung. Langsung. Oh, jujuk langsung. Ini sekoni ngateng Garcep. ngocak Madura. Oh, garcep itu gerak cepat. Itu bukan Madura itu. Madura yang kayak Ami bilang gini, nyaman. Nih sekoni ngatek ngocak Madura gitu kan? Iya betul. Beuh. Kalau sakit. Sakit. Kalau makan ngakan. Kalau tidur teduh. Udah itu aja, tahu. Paham sudah Bu Ani. Ya karena saya juga cinta dengan Madura. It's okay. Ini sahabat Ami dimanapun Anda berada, usai sudah perjalanan kita hari ini nih teman-teman pada berkumpul semua. Ternyata hari ini selain kita berkunjung ke sini dengan penuh bahagia, ada lagi cerita baru di mana dipertemukan satu saudara yang lama tidak bertemu. Senang sekali jadinya. Dan jangan lupa untuk tetap di sini. Jangan lupa apa ya, subscribe, like, share, serta komen di acara Ami. Dan terima kasih untuk semua yang telah membantu Ami untuk bisa hadir di sini. Senang sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Males WC. Asik. Panas tadi. Panas. Panas, asli panas, tapi enak. Ya Allah, nikmat mana yang hendak kau dustakan ini? Tebel dagingnya. Begitu nikmat banget. Lebih tebel dari yang tadi nih. Iya emang. Ini jenisnya sama tapi kan? Iya. Gak bisa, kamu cocok gini. Mau wes. Aku mau cetak mau WC. Ya kan panas soalnya. Kalau gini kan langsung enak. Dicocok gini loh.